Timnas Malaysia tidak mau kalah dengan Timnas Indonesia. Naturalisasi 8 pemain keturunan demi asa lolos ke Piala Asia 2027. Berbeda dengan Malaysia, pemain-pemain keturunan Grade A mulai menunjukkan minatnya gabung Timnas Indonesia dan tatap Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia tampaknya ingin bersaing ketat dengan Timnas Indonesia. Dengan julukan Harimau Malaya, mereka berencana untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Sebelumnya, legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir, meminta Harimau Malaya meniru langkah naturalisasi Indonesia. Hal itu dinilai bisa meningkatkan kualitas tim. Dalam hal ini, Datuk Jamal Nasir juga menyenggol Indonesia sebagai salah satu pelopor naturalisasi di skuad tim nasional, selain Thailand dan Vietnam. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand bisa diterapkan secara serius. Thailand, Vietnam, Indonesia telah menggunakan banyak pemain naturalisasi. Kita tidak bisa mengabaikan tren ini jika ingin bersaing dengan mereka, kata Nasir. Saat ini, Vietnam hingga Indonesia mulai serius memaksimalkan pemain naturalisasi. Vietnam misalnya, membawa Nguyen Xuan Son berdarah Brasil di Piala AFF 2024 lalu, kini ia menjadi top skor dan membantu juara. Kemudian Indonesia berhasil mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Garuda menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai mampu bersaing hingga babak ketiga kualifikasi saat ini. Di sisi lain, Datuk Jamal Nasir meminta Timnas Malaysia menggunakan pemain naturalisasi selama 5 tahun ke depan sebelum mengandalkan banyak pemain lokal. Ia menyebut minimnya pemain lokal berkualitas menjadi penyebab naturalisasi merajalela di tubuh Timnas Malaysia saat ini. Tak berselang lama, Asosiasi Sepak Bola Malaysia bergerak cepat untuk memproses sejumlah pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas Harimau Malaya. Pada hari Sabtu, 25 Januari 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan rencana untuk menaturalisasi 8 pemain yang memiliki darah Malaysia. FAM menyatakan bahwa dari 8 pemain tersebut, 4 diantaranya masih menunggu persetujuan dari pemerintah Malaysia, sedangkan 4 pemain lainnya sedang dalam proses administrasi. Sayangnya, FAM tidak mengungkapkan identitas 8 pemain yang akan dinaturalisasi tersebut, termasuk status mereka sebagai pemain di liga domestik atau di luar negeri. Langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam meningkatkan kualitas tim nasional mereka seiring dengan meningkatnya kompetisi di level regional. Kedelapan calon pemain naturalisasi itu diproyeksikan untuk membela Timnas Malaysia pimpinan Peter Ceklamovski dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia tergabung di Grup F bersama Timnas Vietnam, Timnas Nepal, dan Timnas Laos. Para penggemar Timnas Malaysia pun menyambut gembira berita ini, dengan harapan bisa melihat wajah-wajah baru yang memperkuat Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027. Beberapa spekulasi pun bermunculan di media sosial mengenai pemain-pemain keturunan yang mungkin akan bergabung, dengan kabar yang mengaitkan nama-nama bintang Eropa, terutama dari Eropa Selatan. Dengan langkah cepat ini, FAM berharap dapat meningkatkan kualitas Timnas Harimau Malaya dan memberikan hasil yang lebih baik di kancah internasional. Tak selalu berjalan mulus, usaha Federasi Sepak Bola Malaysia mendapatkan pemain naturalisasi berkelas untuk memperkuat Timnas Malaysia mendapatkan banyak tantangan. Salah satunya penolakan dari sang pemain yang sudah menjadi target. Terbaru, tawaran naturalisasi Malaysia pernah ditolak pemain yang berkarir di Liga Inggris Burnley, Josh Brownhill. Josh Brownhill
menolak dinaturalisasi karena tidak merasa punya darah keturunan Malaysia. Gelandang 29 tahun itu mengaku hanya memiliki darah Inggris. Sebelum Brownhill, Pham juga sudah ditolak oleh beberapa pemain untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Malaysia. Pemain yang sebelumnya pernah menolak tawaran naturalisasi Malaysia, yaitu Naim Garcia, Ethan Whitley, kemudian Ferdy Drive. Beda target dengan timnas Malaysia yang ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dengan memproyeksikan pemain naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan FAM Malaysia. Timnas Indonesia yang dipastikan telah lolos ke putaran ketiga Piala Asia 2027 mempunyai target yang lebih tinggi, yakni lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini juga diprediksi akan banyak kedatangan pemain grade A karena adanya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat Timnas Indonesia kian sangar dan kans untuk tampil di Piala Dunia semakin terbuka. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Diharapkan kontra Australia, dua pemain naturalisasi edisi terkini, yakni Ole Romeni serta Jairo Riedewald, sudah bisa diturunkan. Menariknya, selain Ole Romeni serta Jairo Riedewald yang memang sudah lama masuk radar PSSI, setidaknya ada 6 pemain calon naturalisasi yang terang-terangan sudah memberikan kode kepada PSSI. Dari 6 nama, 4 diantaranya adalah nama baru. Beberapa dari mereka adalah pemain yang memiliki kategori grade A dan sedang berkarir di Eropa. Berikut nama pemain yang sudah berikan kode siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Tommy Street jago. Jika ia bergabung, maka Timnas Indonesia punya stok mumpuni di bek tengah. Dalam beberapa laga terakhir, posisi bek tengah identik dengan Jay Itzes. Tukang tebas berusia 25 tahun ini bermain bersama Willem II di kasta tertinggi Belanda Eredivisie. Ia sudah hadir dalam 20 laga musim ini. Keinginannya untuk bergabung bisa dilihat dari Instagramnya yang menyematkan bendera Belanda, Suriname, dan Indonesia. Namun pada posisi belakang, Timnas Indonesia mempunyai banyak stok, sehingga jika Tommy Saint Jago dinaturalisasi, bisa menambah stok di lini pertahanan. Miljan Manhoef. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Miljan Manhoef, penyerang berbakat asal Stoke City, menjadi harapan besar untuk mengatasi masalah klasik lini serang Timnas Indonesia. Timnas seringkali menghadapi tantangan dalam mencetak gol secara konsisten, dan kehadiran Manhoef diprediksi bisa mengubah dinamika tersebut. Miljan Manhoef lahir 3 Januari 2002, sosok penyerang sayap yang kaya pengalaman. Sebelum ke Inggris, ia bermain untuk Vitesse, Belanda, dan mengemas 15 gol dalam 77 laga dalam waktu 4 tahun. Adalah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang membuat sang winger kepincut supaya secepatnya mengantongi KTP Indonesia. Tim scouting diaspora dilaporkan sudah melakukan pendekatan, termasuk menyaksikan Miljan Manhoef beraksi di Stadium of Light. Ilyas Al-Hafd. Ilyas Al-Hafd adalah salah satu pemain serba bisa. Ilyas Al-Hafd dapat difungsikan dalam beberapa posisi dalam satu pertandingan, yakni penyerang sayap maupun second striker. Kendati bermain di Liga 2 Belanda bersama SC Cambuur, Ilyas Al-Hafd punya potensi yang setiap waktu bisa meledak bersama Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, ia memberikan sinyal lewat kibaran bendera merah putih tatkala mantan klubnya Sparta Rotterdam merayakan gelar juaranya di ajang Liga 2 Belanda. Nama Ilyas Al-Hafd sempat diusulkan kepada Shin Tae-yong, tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu kabarnya kurang berminat.
Nah, kini, di bawah kendali Patrick Kluivert, keinginan Ilyas Al-Hafd untuk memperkuat timnas Indonesia kembali bersemi. Emil Audero. Pemilik nama lengkap Emil Audero Mulyadi mulai dikenal ketika dirinya menjadi kiper ketiga Juventus sebelum musim 2018-2019. Emil mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bukan nama baru, kiper Como 1907 kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun saat itu, ia lebih memilih kewarganegaraan Italia. Melihat performa skuad Garuda yang terus meroket dan kini ditukangi mantan mesin gol timnas Belanda dan Barcelona, Emil Audero berharap bisa kembali mendapat empati PSSI. Luca Evering. Masih berusia 23 tahun, Luca Evering saat ini bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles. Posisinya fullback kiri. Dengan tinggi 179 cm, tak diragukan lagi, Luca Evering sosok pemain bertahan yang sangat diperlukan timnas Indonesia. Kabarnya, tukang jagal berwajah dingin ini memiliki darah Indonesia dari pihak ayah. Ia juga kepincut ingin masuk timnas Indonesia karena faktor nama beken Patrick Kluivert. Lewat bio Instagramnya, ia menyematkan "Why not?" dengan sematan inisial Indonesia. Namun jika dilihat dari performanya sejauh ini bersama Go Ahead Eagle, Luca Evering hanya tampil 2 kali dengan 26 menit bermain di Eredivisie. Daniel Klein. Tak kalah menarik, Daniel Klein, penjaga gawang tim asal Jerman FC Augsburg, juga sudah tak sabar ingin beraksi di bawah panji-panji kebesaran merah putih. Spider-Man 23 tahun itu bahkan belak-belakan menyatakan ketertarikannya guna merapat ke kandang skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Kiper keturunan Indonesia Jerman, Daniel Klein menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Namun sama seperti Luca Evering, kiper berusia 23 tahun tersebut masih belum mencatatkan menit bermain bersama FC Augsburg di Bundesliga musim ini.